sempat dimulai dan akhirnya tertunda karena fenomena COVID ini. Nah, kita melihat bahwa tidak ada yang salah dengan pemberian bansos ini. Pada dasarnya tidak ada yang salah. Mungkin yang bisa kita koreksi hanya persoalan data, tepat sasaran atau tidak. Itu yang mungkin kita koreksi. Nah, namun ketika ini dihadapkan kepada persoalan pilkada, yang mana kita juga ada regulasinya tersendiri, baik itu Undang-Undang Pilkada tahun 2016 nomor 10, kemudian juga tentang PKPU yang awalnya nomor tahun 2019 kemudian direvisi menjadi PKPU nomor 1 tahun 2020, itu secara eksplisit dijelaskan di sana bahwa terkait dengan kepala daerah yang kemudian terindikasi atau diduga akan melakukan yang akan maju sekali lagi untuk melakukan untuk sebagai kepala daerah, itu kita sebut biasanya dengan petahana. Itu di sana dijelaskan bahwa ada larangan-larangan tertentu. Salah satunya adalah menggunakan kewenangannya, kemudian program-programnya, kemudian juga yang akan menguntungkan salah satu pihak, itu dilarang dalam Undang-Undang Pilkada. Kemudian juga ditegaskan juga dalam PKPU nomor 1 tahun 2020. Nah, sekarang beberapa contoh sudah terjadi, kita lihat di pemberitaan itu di Bupati di Jember. Bupati Jember juga memberikan sembako yang dari bantuan pemerintah, kemudian ditempel label dirinya di sana. Kemudian juga ada di Bupati di Klaten, Jawa Timur. Kemudian juga ada bantuan dari Kementerian Sosial, kemudian ditempel di sana. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik. Nah, kemudian ketika kita melihat aturan yang ada di PKPU dan juga Undang-Undang Pilkada itu, di sana disebutkan dilarang melakukan kewenangannya itu untuk menentukan atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah, persoalannya adalah ketika kita melihat ini sebagai aturan, tapi ternyata DPR RI dengan juga KPU dan unsur Bawaslu juga menyatakan bahwa pilkada ini diundur. Artinya ada beberapa tahapan yang diundur. Itu akan berpengaruh terhadap proses kepastian hukum ataupun penegakan hukum dari pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika kita mengutip beberapa pasal dalam Undang-Undang Pilkada, itu disebutkan bahwa ada frasa larangan itu adalah 6 bulan sebelum penetapan calon sampai dengan penetapan calon. Nah, implikasinya adalah ketika kita mengetahui bersama bahwa tahapan pilkada ini diundur, itu di sana terjadi ketidakpastian. Artinya ketidakpastian kapan ini akan dimulai kembali, kapan pilkada ini akan dilakukan kembali. Nah, ketika itu tidak ada kepastian, maka calon kepala daerah, calon petahana itu, dia akan beralasan bahwa apa yang akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan di pilkada. Nah, sanksinya kan secara kita ketahui sanksinya adalah pembatalan pencalonan. Itu salah satu sanksinya. Nah, sekarang dalam ketidakpastian ini, bagaimana pihak pengawasan, apakah itu Bawaslu, kemudian dari Gakumdu dan segala macam itu, bagaimana akan memberikan sanksi ketika ketidakpastian soal pilkada ini terus berlangsung. Nah, kita bisa saja dihadapkan nanti kepada calon petahana maupun kepala daerah yang akan maju, bagaimana saya akan diberi sanksi ketika tahapan saja belum dimulai, pendaftaran saja belum, penetapan dari KPU saja belum. Nah, itu di situ nanti persoalannya. Nah, kemudian kita tentu berharap ada semacam Perpu ini secepatnya keluar, artinya di situ menjelaskan bagaimana regulasi larangan-larangan itu, kemudian juga apakah hitungan 6 bulannya itu dimulai dari kapan sampai kapan. Karena dalam PKPU nomor 16 tahun 2019 yang lalu, itu 6 bulannya itu terhitung dari 6 Januari sampai 6 Juli 2020. Nah, sekarang dengan diundurnya tahapan ini, nah regulasinya itu sampai kapan? Apakah dimulai dari Mei ini sampai berapa bulan ke depan? Atau bisa kita hitung mundur saja dari wacana awal itu dimulai pilkada tahun 2020 ini bulan Desember, itu kita hitung mundur saja 6 bulan, berapa sampainya bulan Juli kah atau bulan Agustus kah? Nah, itu harus ada regulasi yang jelas terkait soal itu.
Karena beberapa politisi hari ini mengatakan bahwa kami tidak boleh dikatakan melanggar ataupun mencuri star kampanye karena tahapan saja belum dimulai. Nah, itu alasan dari beberapa Oke, politisi hari ini. mohon maaf sebelumnya karena Medi saya potong karena mungkin waktu juga yang menghentikannya. Tapi poinnya sudah dapat bahwasanya ada perlu kepastian terhadap bagaimana proses pilkada ke depan, yakni tentang bantuan sosial ini bagi penyelenggara pemilu yang notabene itu adalah incumbent. Nah, contoh seperti Provinsi Sumatera Barat. Nah, itu kan ada beberapa calon kepala daerah yang maju sebagai atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Barat. Nah, kemarin juga teman-teman dari HMI Cabang Padang menemukan bahwa ada beberapa poster seperti yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah di Jawa Timur dan juga Jateng. Ada semacam bantuan yang di sana diselipkan poster atau foto dari beberapa kepala daerah. Nah, kemarin itu ada semacam hand sanitizer, foto wali kota dan wakil wali kotanya. Nah, tentu dari fenomena ini, bagaimana efek ke depan dari beberapa kepala daerah atau wali kota atau bupati yang mencalonkan diri menjadi gubernur, baik menjadi gubernur maupun menjadi bupati. Nah, untuk pemateri selanjutnya, ini terkait dengan bagaimana penanganan COVID-19 ini, kita minta langsung kepada Sekjen PBHMI, yakni Kakanda Taurita Taufan. Pada Kakanda Taurita Taufan, kita persilakan. Terima kasih. Minta maaf, saya lagi buka puasa. Saya buka puasa. Kebetulan saya sudah di daerah timur, jadi saya mendahului yang lain. Oke, selamat berbuka puasa, Pak Sekjen. Siap. Untuk Adinda Rizky, Sekum HMI Cabang Padang, beserta para senior narasumber yang lain, kalau kami dari Mas ini menjadi sebuah ujian buat kepemimpinan hari ini. Kecakapan dan kreativitas mereka tentu menjadi sebuah yang harus kita sama-sama tagih dalam situasi sulit. Nah, kampanye menjelang Pilpres tentu ini menjadi ujian tersendiri buat kita semua. Karena hari ini tentu dengan adanya pandemi COVID, berbagai macam berbagai macam informasi, baik itu di media massa maupun di media sosial, tentu hari ini ya menimbulkan berbagai macam ketidakpastian dalam hal dan tentu itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan, bukan cuma hanya kehidupan sosial, kehidupan ekonomi maupun kehidupan politik hari ini berdampak. Tentu dengan adanya penundaan pilkada yang tadinya akan dilaksanakan secara serempak untuk tahun 2020 ini, tentu akan bergeser di akhir tahun 2020. Yang tadinya bulan September itu bergeser ke 2020. Saya kira karena itulah makanya pemerintah hari ini, Presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakan, 3 paket kebijakan yang sudah disepakati pada akhir bulan April yang lalu, di mana salah satunya adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan kemudian tentu ada yang kita tahu bahwa dengan mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai yang ditanggungkan pada alokasi dana desa. Saya kira dengan adanya ini tentu sangat berefek pada ini sangat berefek untuk meningkatkan nilai perekonomian kita di tengah lesunya krisis pandemik ini. Tentu PHK terjadi di mana-mana, dan nilai uang tunai yang ada
di masyarakat pun sulit untuk, saya kira dengan adanya mekanisme bantuan langsung tunai dari pemerintah terhadap masyarakat, ini sangat mempengaruhi nilai ekonomi yang sangat lesu hari ini di tengah masyarakat dengan adanya BLT ini. Namun yang perlu diketahui, saya sependapat dengan Mas Medi tadi, bahwa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana dengan melakukan pendataan. Karena hari ini kita masih agak cukup bingung dalam hal data yang ada. Tentu kita bisa melihat beberapa minggu kemarin di mana terjadi disharmonisasi antara institusi, di mana pihak gugus dan pihak institusi yang berkewenangan itu terjadi kesimpang siuran data. Itu yang mesti harus kita lakukan hari ini. Yang pertama mungkin dalam hal penanganan, ataukah misalkan kalau kita bawa dia ke konteks pilkada, tentu dalam hal ini pun ya kita harus sama-sama untuk melakukan tentu dengan adanya dengan adanya pandemik ini bisa menjadi sebuah titik balik di mana kita bisa menggerakkan kembali sehingga model pendataan kita itu bisa lebih tersistematis, bisa terintegrasi, sehingga ketika ada menghadapi persoalan-persoalan seperti ini, kita tidak lagi akan menjadi sebuah akan menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan sebuah masalah yang baru. Saya kira seperti itu. Sehingga maukah itu dia dalam bentuk tetapi ketika data yang kita lakukan dia betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan, saya kira itu lebih maksimal dibanding itu tidak lebih kepada dia hanya sebatas, karena ada beberapa yang kita dapatkan dalam hal mengenai bantuan ini, karena datanya yang tidak cukup jelas, itu sangat-sangat menimbulkan masalah baru, di mana ada yang sudah bisa saja menambah bisa saja dia kemudian datanya double, dan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pun mengalami dia jadinya tidak tepat sasaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dengan adanya mekanisme bantuan dari pemerintah ini, ya bukan cuma hanya memberikan dana fresh money, tetapi bagaimana misalkan menggerakkan sektor-sektor pertanian. Dalam hal ini yang kita lihat bahwa hari ini lebih banyak diarahkan ke pembagian sembako. Kenapa tidak ketika itu kita arahkan untuk daerah yang kelebihan bahan pangan, kita substitusi dengan daerah-daerah yang kekurangan bahan pangan. Nah, mekanisme bantuan ini yang mesti harus kita pikirkan sehingga menggerakkan ekonomi rakyat, baik itu mikro maupun makro, itu bisa berjalan lebih efektif daripada kita hanya memberikan bantuan, tetapi bantuan itu yang kemudian yang tadi disampaikan oleh Bang Mai di bawah, bisa saja itu menjadi dipolitisir dengan konteks politik hari ini. Intinya bahwa hari ini yang dilakukan pemerintah bukan apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, karena ini adalah bencana yang sifatnya non alam, ini menjadi sebuah pengalaman yang hari ini harus menjadi tugas kita bersama untuk menyelesaikan ini, baik secara politik, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Ya, makanya 2 poin yang saya garis bawahi, yaitu tadi yang pertama adalah ketika kita memberikan bantuan, yang pastinya datanya harus baik, dan kemudian melihat geografis kita, tingkat misalkan daerah yang sumber-sumber pangannya lebih ini, itu disubstitusi dengan daerah yang sumber pangannya, sehingga bantuan-bantuan itu lebih tepat sasaran dibanding harus dipolitisir. Saya kira seperti itu poinnya. Mungkin nanti Oke. Terima kasih kita ucapkan juga kepada rekan-rekan yang poin penting tadi. Yang pertama itu kalau nggak salah saya catat, itu terkait dengan kalau
pemerintah memberikan bantuan harus ada data yang valid untuk nantinya bantuannya sampai ke tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua, karena luasnya wilayah kita ini perlu adanya sistematis bagaimana nanti cara menyalurkan bantuan ini ke masyarakat. Nah, untuk materi selanjutnya kita mintakan kepada Kakanda Firdaus yang juga sudah hadir pada diskusi kali ini. Kakanda Firdaus, kita persilakan. Siap, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bang Fitner, Bang Fahmi, Bang Taufan, Bang Medi, dan teman-teman semua yang hadir di diskusi petang ini. Maaf, saya sedang di pinggir jalan, nanti akan ada suara agak sedikit bising kendaraan lalu lalang. Ini lagi dagang pabukuan saya, nyambi gitu supaya adalah buat beli baju lebaran gitu. Media. Saya agak ini, saya tidak tahu mau bicara apa sebenarnya, karena memang soal pemilu dan pilkada ini tidak keahlian saya, baik dalam perspektif hukum maupun dalam perspektif lain. Hanya saja tahun 2013 itu saya pernah melakukan sebuah studi tentang parade iklan politik di tahun politik, tahun 2013. Jadi itu di tahun politik tahun 2014. Nah, sekarang kan juga masuk tahun politik sebenarnya di seluruh Indonesia. Juga di Sumatera Barat ada beberapa daerah yang akan melakukan pilkada. Nah, temuan penelitian saya itu menunjukkan bahwa ada dua model sebenarnya yang iklan politik yang dilakukan oleh politisi itu, baik politisi yang mau jadi eksekutif maupun yang mau jadi legislatif. Nah, secara umum itu ada iklan luar ruang dan kemudian ada iklan di media cetak. Nah, di luar ruang itu ada iklan bentuknya baliho, poster dan segala macam. Nah, kemudian selain itu juga ada iklan dalam bentuk media cetak. Namun titik temu dari iklan dari baliho-baliho iklan itu adalah semua calon itu ingin menunjukkan bahwa dirinya layak untuk menjadi wakil rakyat atau layak untuk menjadi kepala daerah. Nah, dan isinya semua kalau kita mengacu kepada kerangka kajian komunikasi politik, itu semuanya adalah janji politik. Nah, ketika itu dilakukan, maka di tengah pandemi sekarang itu tidak relevan. Nah, kita lihat di pinggir jalan sekarang itu, lihat saja, ramai nggak iklan politik? Saya melihat sepanjang jalan itu, melakukan perjalanan di pinggir-pinggir jalan itu, tidak seramai tahun 2014. Jadi karena apa? Iklan politik tidak begitu relevan di tengah pandemi sekarang. Lalu apa yang paling relevan? Yang paling relevan itu adalah masuk ke kantong-kantong masyarakat yang memang membutuhkan. Namun persoalannya kemudian adalah sekarang tengah PSBB nggak mungkin kan untuk bertemu dengan masyarakat langsung karena ada pembatasan jarak atau physical distancing itu. Nah, kita kan dengar kemarin ada salah satu calon kepala daerah yang ngamuk-ngamuk karena memang nggak boleh berkumpul kan. Nah, ini kan pola lama sebenarnya. Pola lama di mana trennya itu pengennya orang kumpul, kemudian mereka dengan mudah mengatakan inilah saya gitu. Ini yang saya lakukan kepada masyarakat. Gitu. Nah, sekarang kan nggak bisa dilakukan seperti itu. Nah, lalu hubungannya dengan bansos apa? Saya kira hubungannya dengan bansos, kita tahu dari dulu itu bansos adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pejabat tertentu untuk kepentingan kampanye. Kita lihat saja selalu di APBD itu bansos itu selalu naik ketika mau tahun politik. Gitu. Ya kita nggak bisa menafikan itu. Nah, toh itu adalah cara bagaimana kepala daerah mengatakan bahwa incumbent terutama bahwa dia menyumbang ini, nyumbang itu, dan kemudian dia layak untuk dipilih lagi. Nah, itu aja persoalannya. Nah, sekarang ternyata di tengah pandemi, pilkada mau diundur. Nah, kemarin sudah ditetapkan tinggal menunggu perpu ya dari Presiden, pelaksananya bulan Desember. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya yang diuntungkan incumbent, karena banyak resource dari negara yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik mereka, untuk kepentingan kampanye politik. Lalu bagaimana dengan calon yang non-incumbent? Nah, mereka sebenarnya dikagetkan dengan persoalan ini. Nah, bisa jadi mereka hanya mengkalkulasi biaya politik yang tidak bisa dipungkiri itu pasti ada, hanya untuk 2 atau 3 bulan atau 4 bulan menjelang pemilihan dan boom di saat pemilihan. Nah, ini waktunya diperpanjang. Nah,
Sekarang nyaris tidak kita dengar calon-calon yang di luar incumbent itu tidak melakukan apa-apa kan di tengah masyarakat. Jangankan memberikan sumbangan, mungkin ada 1-2 ya, tapi melakukan iklan saja nggak ada lagi. Nah, ini kan sebuah pertanda bahwa sebenarnya mereka juga harus menganggarkan ulang biaya politik yang mesti mereka keluarkan, merealokasikan biaya politik. Itu saja saya kira yang menjadi persoalan. Bagaimanapun dengan diundurnya pelaksanaan pilkada mau Desember nanti atau di tahun 2021 nanti, pos politik akan tinggi bagi calon challengers atau penantang, dan keuntungan politik akan semakin bagus untuk incumbent. Karena banyak resources yang mereka manfaatkan. Nah, saya tidak tahu secara hukum, nanti Bang Fahmi mungkin bisa lihat atau Bang Firan bisa lihat. Ini persoalan ini bisa nggak supaya fair untuk challenger, bisa nggak ini ketat pengawasannya ketika itu dilakukan oleh para incumbent. Kita sudah lihat ada cerita media juga di beberapa kepala daerah macam itu. Padang kemarin sanitasi aja tidak butuh kepala daerahnya. Termasuk juga poster kalau kita buka website di tiap daerah itu, yang pertama muncul itu foto kepala daerah. Foto kepala daerahnya lebih besar ketimbang informasinya. Ya sama lah kayak poster kegiatan sekarang ini ya. Poster diskusi kita ini kan kayaknya kayak gitu juga. Yang besar itu kan foto incumbent-nya. Saya nggak tahu apa ibunya, salah atau tidak. Tapi yang jelas ini adalah kita hari ini pengennya incumbent itu mereka membutuhkan tujuan tertentu. Nah, bansos adalah alat yang paling menguntungkan bagi mereka. Saya kira itu saja sebagai pemantik. Lain tentu bisa diskusikan lebih mendalam. Terima kasih, Bung Yori. Oke, terima kasih Kakanda Firdaus yang menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan polemik bansos di putaran pilkada Sumatera Barat kali ini. Menarik diskusi kita pada sore kali ini. Untuk lebih kita temukan poin yang intinya dalam pusaran pilkada kali ini dari segi bansos. Kita juga mengundang narasumber dari akademisi dan juga pakar, dan sekaligus beliau pernah juga menjadi anggota KPU Sumatera Barat, yaitu Kanda Khairul Fahmi. Pada Bang Khairul Fahmi kita persilakan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ramu dalam diskusi kita kali ini. Baik, terima kasih Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fitner, Bang Taufan, Dr. Firdaus, kandidat Medi, pengamat milenial ya. Terima kasih sudah mengundang untuk ikut diskusi pada sore hari ini. Untuk soal bantuan-bantuan sosial tadi sudah disampaikan semuanya, bukan juga untuk soal penanganan bencana COVID. Jadi Pak Sekjen PBH ini sudah menyampaikan. Saya ambil beberapa hal sebelum Bang Fitner ngomong. Jelas suara saya Rizky? Jelas Bang, jelas. Oke. Saya punya dua poin yang ingin saya sampaikan. Pertama soal kebijakan pemerintah menunda pilkada dari September ke Desember. Yang kedua adalah soal hukum bantuan sosial yang dilakukan oleh gubernur, bupati, wali kota. Apakah dia incumbent ataupun bukan incumbent? Bagaimana pengaturannya di undang pilkada? Pertama, soal pilkada, nasib pilkada kita memang sudah menerbitkan Perpu Nomor 2 tahun 2020 tentang pilkada, dan di situ diatur dua poin besar. Pertama itu adalah soal penundaan jadwal dari September ke Desember. Yang kedua adalah pengaturan tentang pilkada serentak susulan dan pilkada susulan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi ada dua poin itu saja yang diatur oleh dan ada banyak catatan sebetulnya. Di satu sisi memang kita harus apresiasi karena ini adalah respon cepat pemerintah terhadap kegampangan ataupun kegalauan banyak orang,
ketika kontestan pilkada atau bersama terkait kepastian jadwal pilkada. Malam. Tetapi di sisi lain, kita juga punya beberapa catatan kritis. Pertama, dari segi substansi yang diatur dalam Perpu ini, sebetulnya Perpu ini sangat minimalis sekali, karena harusnya jika Perpu ini diketikkan dalam kerangka COVID-19 atau dalam kondisi darurat bencana yang sedang kita alami, mestinya Perpu ini tidak hanya memuat hal itu, tetapi juga memuat hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada, termasuk tentunya juga mengatur batasan-batasan bagi kepala daerah, juga termasuk batasan bagi incumbent, termasuk juga bagaimana melaksanakan tahapan-tahapan yang melibatkan banyak orang, bagaimana harusnya itu dilakukan. Mestinya materi-materi seperti ini juga diikuti dalam Perpu ini. Namun itu tidak kita temukan dan Perpu ini memang sangat minimal sekali dan terpaksalah sebetulnya dalam kondisi yang tidak normal seperti pilkada tetap harus dilaksanakan secara normal. Saya kira ini problem. Mestinya kalau ingin kita menjalankan, tetap pemerintah menjalankan pilkada di Desember, mestinya jalan untuk melaksanakan dalam kondisi bencana nasional juga harus tidak dilakukan dalam Perpu itu. Yang kedua, dengan menggeser ke Desember, terlihat bahwa pemerintah cukup optimis bahwa ini akan terlaksana. Ya, boleh saja pemerintah optimis akan bisa terlaksana di Desember 2020, tetapi itu juga harus berbanding lurus dengan upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19. Saya setuju dengan pendapat yang disampaikan Emi tadi. Hari ini kita ternyata melihat terjadi kesalahan, miskomunikasi, kemudian miskoordinasi. Kemudian juga kita lihat bantuan-bantuan diberikan itu, Mendes memberikan bantuan, kemudian juga Kemensos juga memberikan bantuan, Pemprov juga memberikan bantuan, lalu Pemko juga memberikan bantuan atau Pemda Kabupaten Kota. Dan jumlahnya itu beda-beda semua. Ada yang memberi 700, ada yang 500, sehingga terjadilah problem di bawah. Ada yang saya tidak habis pikir dengan langkah penanganan COVID, terutama dalam pemberian bantuan sosial ini. Kita adalah negara yang sudah pengalaman dalam memberikan bantuan sosial. Kita punya data, ya. Kementerian-kementerian itu tahu gimana caranya, tetapi tetap saja miskomunikasi dan miskoordinasi itu terjadi. Dan akhirnya kita juga ada apa sebetulnya dengan bantuan-bantuan sosial yang disalurkan ini? Kenapa masing-masing kementerian antar pemerintah dan daerah harus saling menjaga ego masing-masing? Mestinya semuanya cukup terkoordinasi, misalkan di tangan gugus tugas kalau memang Presiden sudah menunjuk gugus tugas dalam melaksanakan tugas penanganan COVID ini. Jadi refocusing anggaran yang dilakukan lewat Perpu nomor 1 tahun 2020, mestinya itu dilakukan dengan cara mata-mata anggaran yang memang ditujukan untuk satu, misalkan bantuan sosial, ya sudah itu diserahkan semuanya di bawah koordinasi gugus tugas penanganan bencana COVID. Jadi pemerintah itu jelas arahnya dibandingkan sekarang, ya. Jangankan membuat bisa mendorong supaya bantuan sosial diberikan itu akan bisa mendamaikan, tapi justru yang terjadi adalah kecemburuan antar masyarakat karena perbedaan-perbedaan dan tidak ada koordinasi. Belum lagi kesalahan-kesalahan dalam distribusi. Mestinya dalam bencana nasional COVID ini kita harus menjalankan protokol dan juga memakai masker dan segala macamnya. Justru pemerintah melakukan pembagian itu dengan cara yang menyebabkan masyarakat harus terpaksa berkumpul. Jadi masalah-masalah dalam penanganan COVID termasuk juga penanganan dampak COVID ini, saya kira menyebabkan optimisme menunda pilkada ke Desember itu tidak masuk akal sebetulnya. Justru kita khawatir Desember itu hanya sekedar untuk menunjukkan ke publik bahwa pemerintah yakin dengan langkah-langkah dia, tapi real di lapangan kita tidak melihat bahwa pemerintah betul-betul serius dalam penanganan ini. Belum lagi berbagai kebijakan-kebijakan lain seperti dibuka kembali bandara dan segala macamnya yang memungkinkan mobilitas orang kembali seperti biasa, walaupun mungkin dengan beberapa pembatasan yang ada. Itu poin yang kedua soal Perpu. Poin ketiga di soal Perpu ini adalah Perpu ini diterbitkan tanpa mempertimbangkan aspek psikologi penyelenggara pemilu dan juga aspek psikologi pemilih ataupun masyarakat yang terlibat dalam pilkada. Kenapa demikian? Karena dalam kondisi yang seperti ini, orang tidak begitu yakin bahwa pilkada akan bisa dilaksanakan. Belum lagi efek khusus bagi penyelenggara pemilu, efek banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dalam pemilu tahun 2019. Ya, saya kira ini akan memberikan efek psikologis ke soal berani atau tidak penyelenggara pemilu untuk menjalankan tugas, terutama penyelenggara pemilu yang di lapangan ya, yang akan melaksanakan pendataan pemilih,
yang akan melaksanakan verifikasi dukungan perseorangan. Ini juga hal-hal yang tidak diperhitungkan secara matang, ya. Dan ini kaitan dengan poin pertama yang saya sampaikan tadi, mestinya kalau Perpu ini dilaksanakan dalam konteks bagaimana pilkada harus tetap terlaksana di Desember, mestinya Perpu memuat bagaimana berbagai tahapan itu bisa dilakukan dengan berbagai alternatif cara, tapi itu tidak dilakukan. Itu hal-hal yang saya kira bermasalah dalam penundaan pilkada ini. Dan di tengah ketidakjelasan dalam tanda petik bahwa ketidakpastian penundaan itu, kita juga dihadapkan ke soal pengaturan atau peluang penyalahgunaan bantuan sosial COVID ini oleh kepala daerah, ya. Saya kira ini perilaku-perilaku yang tidak terpuji yang dipertontonkan di tengah kita sedang menderita ini, mengalami penderitaan oleh sebagian masyarakat yang terdampak langsung dengan COVID ini. Justru elit-elit mencoba mengambil manfaat dari dari bantuan-bantuan sosial. Dan yang mesti diingat oleh kepala-kepala daerah adalah itu uang yang diberikan kepada masyarakat itulah uang yang dimiliki oleh rakyat, sehingga tidak ada hak sebetulnya pejabat-pejabat yang ada menumpangkan popularitasnya di situ. Ya, seperti kata Pak Dr. Firdaus tadi, itu lebih besar daripada pesan yang disampaikan. Kalau ini terjadi dalam pemberian bantuan COVID ini adalah sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji oleh elit-elit yang ada. Dan dari segi hukum, bagaimana cara penanganannya? Memang ada problem, karena ada ketidakpastian juga dalam penundaan pilkada untuk menangani hal-hal yang seperti ini. Tadi Saudara Medi sudah menyinggung itu, bahwa 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon, itu adalah jadwal untuk menentukan siapa orang yang melanggar atau tidak. Problem di norma itu adalah, bagaimana mungkin tak akan, atau Bawaslu lah, mungkin Pak Fifner, Bang Fifner nanti akan mengulas ini, bagaimana mungkin Bawaslu akan memeriksa bakal calon kepala daerah atau calon kepala daerah sebelum ada jadwal penetapan calon. Ya, namanya aja jadwal penetapan pasangan calon. Sebelum ada penetapan calon, tentu tidak akan ada pelanggaran oleh pasangan calon. Jadi pasal 716 Pilkada itu mengandung ketidakjelasan sebetulnya dalam perumusannya, walaupun kita bisa menangkap semangat apa yang ada di balik pasal itu. Jadi pasal ini menginginkan fairness pemilu dijaga dalam pelaksanaan pilkada, sehingga ada batasan-batasan bagi gubernur, bupati, wali kota dalam melaksanakan program kegiatan, dan dia tidak boleh menyalahgunakan itu. Tapi memang ada problem di sini, dan belum lagi masalah-masalah turunan yang mesti ditindaklanjuti. Dan menurut kalau seandainya ada dugaan-dugaan pelanggaran, ini tentu nanti setelah KPU menetapkan jadwal perbaikan setelah Perpu nomor 2 ini terbit. Dan nanti kalau seandainya memang ada dugaan pelanggaran yang dilakukan, silakan data-data itu diserahkan nanti ke DPRD, biar DPRD yang melakukan tindak lanjut atas dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tentunya ya ada kelemahan di situ tetap ada. Kita sebut saja istilahnya bakal calon kepala daerah, dan kalau nanti dia memang ditetapkan menjadi calon, barangkali data-data yang sudah diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh Bawaslu itu bisa dijadikan sebagai bahan tindak lanjut apakah oleh DPRD ataupun nanti barangkali oleh Bawaslu. Tapi kalau oleh Bawaslu, kita memang ada problem dengan proses pembuktian karena agak sulit sebetulnya menerapkan pembuktian itu secara post factum. Karena pembuktian itu sebuah perbuatan baru dinyatakan melanggar atau melakukan pelanggaran pidana apabila didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan untuk diajukan ke pengadilan. Tapi apabila unsur unsur pasangan calon itu belum terpenuhi, agak berat sebetulnya untuk mengajukan itu ke proses pidana pemilu. Kecuali kalau hukum pidana kita bikin klausul dalam undang pilkada itu bahwa untuk hal-hal tertentu, khususnya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh gubernur, bupati, wali kota, apabila dia berpotensi menjadi calon kepala daerah lagi, perbuatan itu bisa dibuktikan secara post factum, dalam arti proses pemeriksaan tetap jalan, dan apabila nanti unsur-unsur lain terbukti dan tinggal menunggu unsur pasangan calon itu. Apabila nanti unsur itu terbukti pada saat waktu penetapan calon terpilih, maka vonis pengadilan yang menyatakan dia terbukti melakukan
Baik, terima kasih Dinda. Terima kasih telah diundang dalam diskusi ini. Yang saya hormati Dinda Dr. Khairul Fahmi, pakar hukum negara kita, Dinda Sekjen, Dinda Medi, Dinda Firdaus, dan Dinda semua harus diskusi pada siang hari ini, sore hari ini. Pada kesempatan ini saya mungkin tidak akan berkomentar tentang bagaimana mekanisme bansos disalurkan, tapi saya akan coba hanya melihat bagaimana kaitan bansos ini dengan pelaksanaan pilkada yang akan digelar beberapa waktu. Namun sebelum itu saya sebelumnya berterima kasih pada Dinda Khairul Fahmi yang telah sedikit mengulas tentang Perpu tahun 2020 ini, Perpu 2020 tentang pelaksanaan pilkada ini, dan sedikit menggambarkan kegalauan dari kami para penyelenggara, baik itu teman-teman KPU maupun kawan-kawan kami yang di Bawaslu. Kalau mau jujur sebenarnya dari beberapa diskusi internal kami sama penyelenggara memang sangat tidak yakin sekali bahwa pelaksanaan pilkada ini bisa dilaksanakan dengan baik dengan situasi pandemi ini. Tapi karena perpunya sudah ditandatangani dan sudah dan mau tak mau kita harus laksanakan ini secara sungguh-sungguh dengan segala keterbatasan yang ada. Cuman tentu saja ini harus diawali dengan pelaksanaan dimulainya tahapan yang akan diundangkan oleh teman-teman KPU. Nah, sampai hari ini kan tahapannya belum ditetapkan. Beberapa waktu yang lalu Komisioner KPU Republik Indonesia menyampaikan bahwa sebelum mereka menetapkan tahapan, mereka telah menyulati gugus tugas pusat meminta kepastian tentang situasi tanggap darurat secara nasional ini. Apakah memang berakhir tanggal 29 Mei ini atau memang ada lanjutannya. Tapi sampai hari ini sudah dari KPU RI ini kan belum dibalas. Ini akan jadi dasar teman-teman KPU Republik Indonesia akan menetapkan tahapan pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini. Nah, tentu saja gugus tugas BNPB pusat tentu saja mengeluarkan surat itu tentu saja melihat kondisi perkembangan penanggulangan COVID ini juga atau perkembangan virus corona ini secara nasional. Jadi kalau dikait-kaitkan sebenarnya bahwa pemilu hari ini bukan tergantung kepada KPU, bukan tergantung kepada pemerintah, tergantung pada virus COVID-19 gitu. Saya kira seperti itu. Semua orang sekarang tergantung kepada virus COVID-19. Teman-teman yang saya hormati, kembali ke persoalan tadi Pak Fahmi telah mengulas ya persoalan efektif dan tidak efektif. Mungkin tidak domain saya, mungkin yang sudah pas tadi Pak Fahmi menyampaikan bahwa mencoba mengkritisi pelaksanaan dari Perpu nomor 2 ini. Dan kita sudah menangkap apa substansinya, saya pikir, dan saya terima kasih sekali. Itu mungkin merupakan ungkapan perasaan sebenarnya dari teman-teman penyelenggara yang diwakili oleh Dinda Khairul Fahmi dari sebenarnya. Kemudian kembali ke persoalan bansos di tengah wabah pandemi COVID-19 ini dikaitkan dengan pilkada. Bansos ini harus kita pisah dulu. Bansos oleh pemerintah hari ini atau bansos yang dilakukan oleh politisi. Politisi ada yang politisi yang tidak petahana, ada yang petahana gitu. Nah, kalau tidak petahana kan tidak susah juga kita menjangkaunya. Nah, kalau petahana ini kan jadi soal. Tidak usah kita jauh-jauh dari melihat Bupati Jember atau dan lain-lain. Kemarin saja sempat dihebohkan media sosial dengan pembagian hand sanitizer yang dilakukan oleh Wali Kota Padang. Wali Kota Padang kemarin membagikan hand sanitizer dengan memajang fotonya. Apakah ada yang salah? Tidak ada menurut saya. Sebenarnya, kalau seandainya ini tidak dikaitkan, Wali Kota Padang tidak digadang-gadang untuk menjadi calon gubernur di tahun 2020 ini. Yang namanya ini uang pemerintah, dia merupakan bagian dari pemimpin hari ini, pemimpin yang sah. Ketika ada bantuan dari pemerintah, pajang foto wali kota, wakil wali kota, menurut saya itu tidak soal sebenarnya. Tapi ketika ini dikaitkan dengan bahwa beliau digadang-gadang sebagai calon gubernur di tahun 2020, ini yang menjadi soal.
persepsi publik akan mengatakan bahwa ini bagian dari upaya pencitraan terhadap beliau dalam rangka pencalonan sebagai calon gubernur di tahun 2020. Nah, dari sisi apa kita bisa bicara pelanggaran yang dilakukan oleh wali kota ini? Mau kita jangkau dari sisi hukum, tadi Pak Fahmi telah jelaskan, Dina Medi juga telah jelaskan bahwa pasal 71 Undang-Undang 10 tahun 2016 mengatakan bahwa pemerintah dilarang melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan, atau membuat program yang menguntungkan atau merugikan 6 bulan sebelum pelaksanaan pilkada. Nah, ini jadi soal 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon. Sampai hari ini, calon ini kan belum jelas. Di sini menyebabkan bahwa agak susah untuk bersikap. Sungguh pun demikian, di tengah problem seperti ini bukan berarti Bawaslu tidak melakukan upaya. Setiap pelanggaran-pelanggaran atau indikasi pelanggaran yang dilakukan maupun tidak petahana, ini tetap kami jadikan bagian dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran kami. Dan kita catat laporan hasil pengawasan kita untuk kita lakukan kajian apakah ini tidak lanjuti baik itu secara administratif maupun secara pidana pemilu. Nah, ini kan bagian dari upaya kami di samping kita juga menyurati dan menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak memanfaatkan kondisi hari ini sebagai upaya menciptakan diri dalam rangka pelaksanaan pilkada beberapa depan. Ini sudah dilakukan dalam bentuk pencegahan kami terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para calon kepala daerah ini. Nah, Bawaslu dalam rangka melakukan lebih luasnya pelanggaran yang dilakukan oleh para calon kepala daerah ini, tetap melakukan berbagai upaya pencegahan, termasuk pengawasan terhadap berbagai langkah yang dilakukan oleh para. Dan tindakan hukumnya nanti ini akan kita masih coba kaji. Tadi Fahmi telah katakan mungkin ini kita geser ke wilayah lain umpamanya. Ketika ini kita melihat ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah yang terindikasi yang mungkin kita tenggarai merupakan bakal calon pada pelaksanaan pilkada beberapa waktu ke depan, tentu saja kita akan cari langkah lain bagaimana supaya tindakan-tindakan mereka yang dalam tanda kutip tidak terpuji itu supaya bisa mereka hentikan. Secara hukum memang belum bisa kita lakukan apa-apa lagi dalam konteks pidana pemilu. Tapi kita tetap melakukan upaya himbauan terhadap para petahana ini untuk tidak memanfaatkan anggaran di situasi dengan menggunakan bansos di tengah pandemi COVID ini. Kemudian langkah apa lagi, solusi apa hendaknya yang bisa dilakukan terhadap kondisi ini? Tentu saja agar karena perpunya sudah ditandatangani, tentu saja kita minta peraturan pendukung terhadap ini untuk segera dikeluarkan supaya ada kepastian langkah-langkah yang tidak dilakukan. Langkah kepastian itu tentu saja kita awali dulu dengan penetapan tahapan pelaksanaan pemilihan umum yang akan dikeluarkan oleh KPU. Maka hari ini kita dorong supaya teman-teman KPU untuk bisa segera mengeluarkan PKPU tentang perubahan tahapan yang tidak kita domani. Kemudian kita juga himbau, kemarin Bawaslu ini telah keluarkan surat himbauan juga kepada seluruh kepala daerah, kalau saya tidak lanjuti kepada Gubernur dan Wali Kota Sumatera Barat, untuk jangan menggunakan bansos sebagai alat politisasi dalam pelaksanaan pilkada beberapa saat ke depan ini, agar ini jangan terkesan bahwa tindakan mereka memanfaatkan situasi yang musibah yang menimpa kita semua ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politik dari para calon kepala daerah ini. Dan kita juga dorong KPK selaku lembaga yang
berkompeten untuk ini, untuk bisa mengawasi pelaksanaan bansos ini supaya dengan disalahgunakan oleh para petahana ini, supaya pelaksanaan ini tepat sasaran dan tidak digunakan sebagai alat kampanye bagi teman-teman calon kepala daerah ini. Dan yang paling penting dan menjadi tugas kita bersama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan saya pikir HMI, khususnya Islam Padang, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kondisi hari ini memang menjadi perhatian seluruh pihak, termasuk pemerintah. Kalau toh ada bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, ini merupakan kewajiban dari pemerintah tanpa harus masyarakat diracuni oleh bahwa ini merupakan inisiatif personal dari calon kepala daerah tersebut atau petahana yang sedang berkuasa pada hari ini. Jadi tidak ada hubungannya. Nah, bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat ini mungkin menjadi tugas kita bersama, saya pikir, termasuk di Cabang Padang. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bantuan yang turun hari ini, bansos yang turun hari ini merupakan program yang telah dilaksanakan secara nasional dan bukan bantuan pribadi dari para calon petahana. Kalau di luar itu, umpamanya yang tidak menjadi bagian dari pemerintah, tidak menjadi petahana, mungkin kita bisa kita tenggarai kalau seandainya mereka sudah menjadi calon, bisa kita tenggarai sebagai bagian dari tindakan money politik kalau seandainya tahapan telah dilaksanakan. Tapi soalnya sekarang kuncinya ada pada PKPU, perubahan dari PKPU tentang tahapan ini. Nah, jadi kita dorong saja bersama-sama sambil menunggu KPU juga galau, menunggu informasi dari gugus tugas mengenai kepastian masa tanggap darurat ini, sehingga ini agak terkatung-katung juga. Jadi agak separuh hati saya lihat. Mudah-mudahan ada perkembangan yang agak signifikan 1 atau 2 minggu depan, sehingga kepastian pelaksanaan pilkada ini bisa dilaksanakan. Kalau kami mengistilahkannya, keluarnya Perpu ini, mohon diluruskan di kami kalau pernyataan saya salah, ini merupakan kepastian hukum, upaya memberikan kepastian hukum yang tidak pasti. Kenapa saya katakan demikian? Kami mengatakan demikian. Memang ada kepastian hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa pelaksanaan pilkada dilaksanakan pada bulan Desember. Tapi di klausul Perpu itu sudah dijelaskan pelaksanaan pilkada ini bisa diundur apabila situasi penanganan COVID ini tidak mengalami perbaikan. Artinya kemungkinan pelaksanaan pilkada akan ditunda di tahun depan itu sangat besar sekali kemungkinan. Lagi-lagi tergantung virusnya. Kalau kami tetap saja mengatakan bahwa ini negara kita ini tengah dikendalikan oleh virus. Mau pilkada hari ini tergantung pada virusnya. Virus sudah tidak, mungkin sudah bisa dikendalikan, mungkin pelaksanaan pilkada bisa kita laksanakan. Kita berharap saja ini bisa selesai lah, supaya ada kepastian yang lebih pasti terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2020. Saya pikir itu punya terima kasih. Terima kasih kepada Anda Kusner selaku anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang sudah memberikan beberapa pemaparan terkait dengan bagaimana polemik bansos di lingkaran pilkada Provinsi Sumatera Barat. Nah, mungkin untuk menghemat waktu juga, ini ada satu pertanyaan dari pendengar yang juga live di YouTube. Ini pertanyaan mungkin mengarah kepada Bawaslu Sumatera Barat. Izin bertanya, jika kita menemukan bantuan bergambar kepala daerah yang mana kepala daerah tersebut digadang-gadang juga maju di Pilkada 2020, yang mana bantuan tersebut pemerintah pusat dan bukan dari pemerintah, bukan dari pribadi sang kepala daerah. Nah, bagaimana sih kita, terutama pemuda, melihat fenomena ini? Terus itu bisa dikatakan pelanggaran kah? Dan jika iya, proses pelaporannya gimana? Terima kasih. Jangan lupa stay at home dan tetap semangat berpuasa sampai berbuka. Nah, pertanyaan ini mungkin mengarah kepada Kakanda Kusner yang selaku anggota Bawaslu Sumatera Barat. Nah, mungkin
kepada Kakanda langsung dijawab sepertinya pertanyaan dari Aulia. Baik, terima kasih Ninda Rizky. Tadi sudah di awal sudah saya jelaskan bahwa ya, kalau seandainya ada bantuan dari pemerintah daerah dengan melampirkan fotonya dalam bantuan itu tidak ada masalah sebenarnya. Kalau seandainya mereka tidak digadang-gadang sebagai calon kepala daerah di pelaksanaan pemilu terdepan. Nah, karena mereka bagian dari yang digadang-gadang sebagai calon kepala daerah, ada yang salah di sana. Nah, bagaimana langkah Bawaslu menyikapi ini? Secara hukum tadi Pak Dinda Fahmi sudah jelaskan agak susah menjangkaunya karena sampai hari ini mereka belum ditetapkan sebagai calon. Karena PKPU-nya ini belum ada. PKPU-nya belum ada. Proses pencalonan pun belum ditetapkan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Hal seperti ini bisa kita tidak lanjuti, bisa kita lakukan penelusuran atau penindakan. Minimal ada upaya yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu, oleh kami di Bawaslu. Kalau kita temukan, kita akan melakukan juga dengan melakukan kajian, melakukan pengawasan, membuat kesimpulan. Kemudian bisa saja ini kita akan lakukan himbauan secara moral mungkin, atau kita sampaikan kepada pihak terkait, kepada DPRD, itu ditindaklanjuti oleh DPRD, berikan teguran atau apapun namanya. Dan tentu saja hal-hal ini tidak bisa kita Bawaslu tidak bisa mengawasi secara keseluruhan. Kalau memang terkesan ada pelanggaran seperti itu, kita harapkan teman-teman silakan saja lapor kepada Bawaslu setempat untuk bisa ditindaklanjuti. Kita pasti akan, karena di Bawaslu itu dikatakan Bawaslu itu wajib menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Kita tetap akan tidak lanjuti, kita lakukan kajian, kemudian kita akan sampaikan kepada pihak yang berwenang bila seandainya Bawaslu tidak berwenang untuk melakukan penindakan. Kalau seandainya ini musnah bagian dari calon dan menurut usul pasal 71 itu, tentu saja kita akan geser ini ke Gakumdu yang berada di Bawaslu. Tapi kalau seandainya tidak bisa gunakan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam tindak pidana pemilu, tentu saja ini tidak akan bisa kita lakukan penindakan. Nah, kita akan geser hasil kajian kita dan kesimpulan kita akan kita geser kepada pihak-pihak yang kita pikir kita kira mampu untuk menindaklanjuti ini, baik secara hukum maupun secara moral. Saya pikir itu Linda. Terima kasih jawabannya kepada Kakanda selaku anggota Bawaslu Sumatera Barat. Nah, yang mana clear ya dari pertanyaan dari teman-teman tadi, bahwasanya dapat dibedakan mana yang dikatakan sosial dari segi tidak berkaitan dengan pilkada dan juga yang berkaitan dengan pilkada. Nah, mungkin untuk diskusi kita pada sore kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga diskusi kita kali ini nantinya dapat memberikan suatu atau semacam rekomendasi lah nanti dari HMI Cabang Padang pada Bawaslu. Kalau seandainya ada terjadi hal yang demikian, bisa nantinya HMI Cabang Padang memberikan suatu rekomendasi atau laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat jika terjadi adanya pelanggaran di daerah, khususnya di Padang nantinya. Nah, semoga apa yang menjadi diskusi kita kali ini semoga bermanfaat. Nah, ini ada pertanyaan dari Kakanda Khairul Fahmi, kenapa diskusi tidak ada orangnya? Nah, ini mungkin diskusi kita kali ini kita langsung live di YouTube atau webinar namanya, Bang. Nah, ketika live di YouTube nanti pertanyaan-pertanyaan dari peserta, pertanyaan dari yang menonton YouTube ini nanti akan dilemparkan kepada narasumber nantinya. Nah, jadi yang dalam Zoom ini hanya narasumber dan moderator saja. Nah, untuk melihat diskusi ini itu langsung live official YouTube HMI Cabang Padang. Nah, mungkin itu hasil diskusi kita pada sore kali ini. Semoga diskusi kita ini dapat berkelanjutan ke depannya, yaitu terkait dengan polemik pansus dan juga pilkada di pusaran pilkada Sumatera Barat. Terima kasih kepada
Kakanda atau Bapak narasumber yang telah menyediakan atau meluangkan waktunya untuk memberikan beberapa materi terkait dengan pilkada dan juga regulasi dan juga bansos ini sendiri. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Kakanda Media Faisal Dahlan selaku pengamat milenial Sumatera Barat, dan juga kepada Kakanda Firdaus, pakar sosiologi Sumatera Barat, Kakanda Taufan selaku Sekjen PBHMI, dan Kakanda Khairul Fahmi, pakar hukum tata negara Sumatera Barat, dan juga Kakanda Fifner selaku anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Nah, semoga diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini dan ada diskusi-diskusi lanjutan yang akan dilakukan HMI Cabang Padang nanti terkait dengan apa yang sudah menjadi pembahasan pada sore kali ini. Terima kasih atas atensi waktunya kakanda-kakanda semuanya. Semoga puasa kita kuat dan sebentar lagi kita mau berbuka puasa. Mungkin sekian saja dari saya sebagai moderator untuk diskusi kita kali ini, untuk konflik kita kali ini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih banyak kepada kakanda semuanya. Bila taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laban itu bukan, Medi.